Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nafia Isnaniapsari, NIM 2019 017 069. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi mengenai pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi dengan pemahaman 3N, niteni, niroke, nambahi sebagai variabel moderasi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan pribadi yang dibutuhkan oleh individu agar dapat membuat suatu keputusan yang baik dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sebagai kebutuhan sehari-hari agar terlihat dari konflik atau masalah dalam pengelolaan keuangan. Memiliki literasi keuangan akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera dalam kesehariannya. Literasi keuangan sangat berkaitan dengan individu. Salah satu yang dapat dilakukan untuk memperkaya pengetahuan serta wawasan terhadap pengendalian keuangan dengan pengelolaan keuangan pribadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mencermati, menirukan, atau menerapkan dari apa yang kita lihat mengenai pengetahuan serta wawasan terhadap pengendalian keuangan dengan pengelolaan keuangan pribadi, serta menambahi atau membuat rencana yang baik untuk mewujudkan pengelolaan keuangan menjadi yang lebih baik lagi untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Kebaharuan dalam penelitian ini, variabel pemahaman 3N, niteni, niroke, nambahi sebagai moderasi. Bab 2, tinjauan pustaka. Kajian teori keuangan merupakan aspek penting yang melekat dalam kehidupan masyarakat luas. Pengetahuan keuangan yang dimiliki dapat membantu individu dalam menentukan keputusan-keputusan dalam menentukan produk-produk finansial yang dapat mengoptimalkan keputusan keuangannya. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi yang akan mempengaruhi kesejahteraan material. Pitt et al. 2000. Literasi keuangan menurut Busan and Meduri 2013 adalah kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan membuat keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan uang. Literasi keuangan merupakan salah satu tujuan untuk membedakan pemilihan keuangan, merencanakan masa depan, dan untuk memilih peristiwa kehidupan yang sangat mempengaruhi keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam keadaan ekonomi. Literasi keuangan dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan individu dalam kemampuan pengelolaan keuangan pribadi. Literasi keuangan sangat membantu untuk meningkatkan pelayanan keuangan yang sangat memberikan kontribusi terhadap perekonomian dalam pembangunan suatu negara. Selanjutnya, kerangka pikir penelitian dan hipotesis. Yang pertama, pengelolaan keuangan pribadi yang saya susun sebagai hipotesis pertama, mengetahui pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi. Yang kedua, perencanaan keuangan yang saya susun sebagai hipotesis kedua, perencanaan keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi. Yang ketiga, dimensi financial literasi yang saya susun sebagai hipotesis ketiga, mengetahui pentingnya dimensi financial literasi bagi pengelolaan keuangan pribadi. Dan yang keempat, 3N, niteni, niroke, nambahi yang saya susun sebagai hipotesis keempat, penerapan 3N terhadap literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi. Bab 3, metode penelitian. Sifat penelitian. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat di Kota Yogyakarta yang sudah dibatasi oleh penulis, yaitu masyarakat yang berumur 20 tahun sampai 40 tahun. Sampel sebagian dari populasi, sumber dan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan metode survei menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner akan dibagikan dua metode, yaitu online dan offline. Uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas, digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Yang kedua, uji reliabilitas, dipakai untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan berulang kali. Teknik analisis data. Uji statistik deskriptif, untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya bermaksud membuat simpulan yang berlaku untuk umum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.